revitalisasi drainase dan sumur resapannya dibangun di taman. Mengapa kok dipilih taman? Karena tanahnya yang bisa menyerap air dengan lebih baik. Nah, ini saintifik. Apakah zaman Anies Baswedan seperti itu? Sayangnya kok tidak. Jadi pendukungnya keliru kalau kemudian menyimpulkan zaman Anies saintifik dengan nge-share berita ini. Baca judul doang sih. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, sedap jangan ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Yang artinya, berpikir baik-baik terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak kecewa pada akhirnya. Jadi kalau ada pujian, jangan senang berlebihan lalu bertindak di luar nalar. Kalau ada kritikan, ya jangan sedih banget karena siapa tahu kritikan itu kemudian membangun. Nah, ini cocok ditujukan kepada para pendukung Anies Baswedan yang sepertinya gembira sekali karena membaca judul berita, atasi banjir, Gubernur Heru akan bangun sumur resapan. Saking gembiranya mereka membagikan judul berita itu kemana-mana dengan narasi Anies bekerja secara saintifik karena itu pasti berguna meski dihujat dan sekarang dilanjutkan. Ya ini kalau sudah baca judul gembira, tidak baca beritanya, padahal isi beritanya justru membuktikan Anies tidak saintifik. Dalam berita itu tertulis jelas bahwa Pak Heru akan membangun tali air dan juga sumur resapan di taman di daerah Kalam, Kalideres, Jakarta Barat. Di taman di daerah Kalam, Kalideres, Jakarta Barat. Sementara beritanya tidak berhenti sampai di situ karena ada juga perintah Pak Heru agar dinas terkait merevitalisasi atau melakukan revitalisasi drainase yang di sekitar daerah itu sehingga banjir bisa teratasi. Nah, jelas kan? Revitalisasi drainase dan sumur resapannya dibangun di taman. Mengapa kok dipilih taman? Karena tanahnya yang bisa menyerap air dengan lebih baik. Nah, ini saintifik. Apakah zaman Anies Baswedan seperti itu? Sayangnya kok tidak. Jadi pendukungnya keliru kalau kemudian menyimpulkan zaman Anies saintifik dengan nge-share berita ini. Baca judul doang sih. Mengapa saya katakan begitu? Kita ingat di zaman Anies Baswedan, sumur resapan itu dibangun sebanyak-banyaknya masif, tetapi tidak mempertimbangkan tempat membangunnya atau membuatnya. Kan kita masih ingat ya, ada yang protes kok sumur resapan dibangun di jalan, sehingga jalannya kemudian bergelombang, dan setelah diprotes jalannya bergelombang, sumur resapannya ditutup aspal lagi. Ada juga yang protes mobilnya kejeblos sumur resapan. Ada juga yang mengkritik karena sumur resapan dibangun di bahu jalan yang posisinya itu di atas jalan. Jadi airnya yang menggenang di jalan ya tentu nggak masuk sumur resapan. Jadi mau meresapkan apa itu? Ada juga yang protes mengapa sumur resapan kok dibuat di pinggir-pinggir sungai yang sudah terbukti kemudian mengatasi banjir. Ya kan nggak ada gunanya sumur resapan itu. Ada juga berita karena saking banyaknya dan mungkin pembangunannya ngawur tempatnya, Pemprov DKI sampai harus memompa keluar air dalam sumur resapan karena airnya nggak meresap ke dalam tanah. Lah ini kan sumur resapan. Lah kok airnya harus dipompa keluar? Lalu menyerap apa ini? Menyerap anggaran kali ya. Nah itulah di zaman Anies Baswedan dibangun sebanyak mungkin dengan harapan bahwa banjir bisa teratasi dengan sumur resapan yang berjumlah ribuan dan lupa untuk membersihkan sungai, membersihkan drainase. Jadi beda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Heru. Pak Heru jelas membangun sumur resapan di taman yang airnya memang yang tanahnya memang menyerap, sementara drainasenya juga dibersihkan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Heru ketika awal menjabat.
Ketika ditanya apakah sumur resapan akan dilanjutkan, Pak Heru mengatakan bahwa mungkin saja akan dibangun sumur resapan di daerah-daerah yang cekung, yang cocok, dan yang resapannya baik. Mungkin saja. Dan itu memang sungguh dilakukan dan memang direncanakan karena dalam anggaran tahun 2023 ada anggaran untuk membuat sumur resapan sebesar 1 miliar rupiah. Ya memang ini sangat jauh kalau dari rencana semula, anggaran semula itu adalah 19,7 miliar rupiah. Ya jadi 1 miliar. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena kemudian penempatannya sungguh dipikirkan agar tidak sembarangan membangun dan bukan soal banyaknya, tetapi lokasinya harus tepat. Dan ini justru yang berdasarkan kajian para ahli. Sejak awal para ahli sudah mengingatkan kalau membangun sumur resapan harus sesuai tempatnya, tidak kemudian sembarangan. Karena banjir Jakarta tidak mungkin diatasi dengan sumur resapan saja karena limpahan airnya begitu luar biasa. Sumur resapan akan membantu mengatasi banjir kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau tidak tepat, ya tidak berguna. Dan itulah yang kemudian dilakukan di zaman Anies Baswedan. Kenapa saya bisa katakan tidak berguna? Ada buktinya kok. Kita ambil saja contoh tahun 2022, di mana sumur resapan sudah dibangun cukup banyak. Pada bulan Maret 2022, di Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ada berita bahwa sumur resapan yang ada di daerah itu, di Jalan Karangtengah, itu justru tergenang air. Airnya sedang parkir itu di situ. Jadi nggak masuk ke sumur resapan. Nah, karena kemudian tidak menyerap air dan terjadi genangan, warga sekitar mengusulkan agar dibuat sodetan untuk mengalirkan air ke Kali Grogol. Sodetan itu akhirnya selesai pada bulan September 2022. Dan dengan selesainya sodetan itu, banjir di daerah itu menjadi teratasi. Tidak lagi ada genangan. Dan sodetan itulah yang membuat banjir itu teratasi. Jadi ada saluran air yang mengalirkan air. Nah, sumur resapan membantu dengan apa ya, genangan-genangan yang kecil itu. Maka kalaupun sebanyak-banyaknya, kalau tempatnya nggak pas, ya tetap tergenang seperti yang terjadi pada bulan Maret 2022 tadi, menjadi parkir air. Ada contoh juga pada bulan November 2022 ketika di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat, itu kemudian terjadi banjir. Warga di sana ketika diwawancari mengatakan sumur resapan efektif ketika kemudian ditempatkan di tempat yang tepat. Disebutkan di sekitar SD Kembangan, sumur resapannya sangat berfungsi karena letaknya pas, yaitu jalannya dinaikkan, lalu ada sumur resapannya sehingga banjir cepat surut kalau tidak terlalu banyak. Itu catatannya, kalau tidak terlalu banyak. Sementara sumur resapan yang ada di pinggir Kali Angke itu tidak berguna sama sekali menurut warga di situ. Karena apa? Karena limpahannya terlalu besar. Padahal di situ ada 10 sumur resapan. Tidak berguna sama sekali. Kenapa? Karena penempatannya keliru. Sementara yang penempatannya pas, akhirnya bisa berguna. Nah, itu juga yang terjadi di RPTRA Kembangan Utara. Kalau limpahannya besar, kalau airnya banyak, sumur resapan tidak membantu. Tapi kalau genangan-genangan kecil, ya membantu. Karena memang posisinya tidak pas, tanahnya tidak menyerap air. Nah, ini bukti bahwa pada zaman Anies Baswedan, pembangunan dan pembuatan sumur resapan itu tidak diperhitungkan tempatnya. Sehingga ya seolah-olah tidak ada gunanya. Asal banyak, menghabiskan anggaran yang besar, tapi efeknya tidak banyak. Maka para pendukung Anies Baswedan itu ya cobalah mengikuti peribahasa, sedap jangan ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Janganlah buru-buru kemudian membagikan berita hanya baca judul saja, padahal berita itu justru membuktikan bahwa di zaman junjungannya sungguh tidak saintifik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.